Halo, selamat pagi semuanya. Seneng banget karena pagi hari ini Kids Doc Talk episode pertama di tahun kita akan ngobrol mengundang salah satu dokter spesialis anak RSWN dan spesialnya di episode pertama ini coba tebak saya di mana? Ini adalah ruang daycare-nya RSWN yang baru saja beberapa waktu yang lalu diresmikan oleh Wali Kota Semarang. Seru banget di sini karena fasilitas-fasilitasnya luar biasa lengkap. Nanti kita akan ceritakan lebih lanjut dan sepertinya teman ngobrol saya sudah hadir juga di ruangan ini. Dia lagi siap-siap, temen yang sering banget kita ajak ngobrol, kita repotin kadang lewat handphone kalau kita misalkan, "Dok, ini ada pasien anak begini, gimana nih dok? Udah ditunggu pasien nih, udah rame di polikliniknya," gitu. Nah, sekarang kita akan undang bergabung bersama kita di Kids Doc Talk episode pertama tahun. Selamat pagi, Dokter Vale. Iya, selamat pagi. Iya, Halo, sobat iya, silakan duduk RSWN. dok. Gimana nih, Mas Reza? Iya, Kabarnya baik? baik-baik dok. Gimana nih dok, masuk ruangan ini? Keren ya ruangannya Karena ya? ini ruangannya ruangan baru. Jadi ini adalah daycare RSWN yang bisa diakses ya oleh masyarakat umum, betul ya? Iya, betul sekali, Dok. Jadi barusan banget kan ini diresmikan. Mm-mm. Jadi tempatnya luas, terus ada dibagi beberapa ruangan. Nanti deh kita di akhir kita ngobrol tentang ini. Sepertinya ayah bunda, teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan live Instagram hari ini sudah penasaran karena kemarin kita sudah posting di medsos kita. Temanya kan drama cuaca lagi ngereok. Iya. Tips agar anak kita nggak gampang tumbang. Mm. Nah, kebetulan saya juga ada anak kecil dok di rumah, jadi makanya ini ada beberapa titipan pertanyaan yang nanti akan kita bahas pagi hari ini. Dan hari ini juga kebetulan kenapa Dokter Vale yang kita ajak ngobrol karena setiap Sabtu mulai tahun RSWN sudah membuka klinik rawat jalan. Jadi nanti kalau misalkan ayah bunda, teman-teman semuanya pengen memeriksakan anaknya ke rumah sakit, boleh ke RSWN karena setiap Sabtu kita juga melayani rawat jalan. Nah, dokter, Iya, gimana Mas? gini, beberapa hari terakhir ini cuacanya ngeri juga ya. Ya. Panas nih, terus tiba-tiba hujan. Hujannya panjang lagi. Plus beberapa waktu kemarin anginnya juga ya. Mm-mm. Anginnya juga kenceng banget. Dan ya berarti kan cuaca itu bikin dingin juga. Terus saya juga was-was kalau misalkan anak ini pengen ngajak main keluar dok. Jadi beberapa hari kemarin, meskipun kemarin kan libur ya. Ada hari libur tanggal merah itu, saya bilang, aduh jangan keluar dulu. Mm. Nunggu nggak hujan misalnya gitu. Karena kan saya khawatir si anak ini nanti kayak bulan kemarin sudah flu dok. Jadi makanya saya kok was-was ini nanti anak ini sakit lagi gitu kan. Nah, apakah benar dok cuaca yang sedang seperti ini kondisinya itu bikin anak gampang sakit? Ya, jadi Mas yang disalahkan itu sebenarnya bukan cuacanya langsung yang Oh bikin gitu ya. sakit. Yang bikin sakit itu kumannya. Jadi Oke. ketika cuaca ini tidak menentu ya, kan Hmm, panas, hujan, kemudian banyak angin, ya. itu akan menyebabkan udara menjadi lebih lembab. Nah, Mm-mm. itu mikroorganisme tuh lebih cepat tumbuh tuh. Seperti bakteri, virus, jamur. Nah, itu penyebab penyakitnya di situ. Jadi ketika udara-udara ini tidak menentu makin lembab, kemudian tambah anginnya juga kenceng, cepat menyebarnya nih. Nah, untuk anak-anak yang sistem imunnya lebih rendah ya dibandingkan orang dewasa, dia rentan terkena penyakit. Ya paling sering tadi infeksi saluran nafas. Nah, itu Ya. batuk, pilek, demam biasanya. Gitu, Mas. Ya. Kalau kita ya berarti memang kalau cuaca seperti ini akan membuat anak rentan sakit ya. Mm-mm. Nah, terus dok, kalau memang faktanya kayak gitu, terus sebagai orang tua harus gimana nih ke anak? Mm-mm. Apakah memang kita harus batasi dia main di luar atau apa namanya harus dikasih apa? Ya. Kan banyak gitu ya, misalkan kita lihat promo-promo di medsos. Oh iya, dok, di Kids Doc Talk itu kita ada tagline. Mm. Bukan katanya, tapi kata dokter,
Jadi kan banyak itu kan orang tua yang kadang sering banget nyari-nyari referensi kan dari media sosial. Ada tuh kita lihat, mau anak Anda nggak gampang sakit, Mhm. kasih nih Mhm. vitamin A, vitamin B, vitamin banyak banget tuh. Jadi kadang kita bingung sendiri, ih ini mana yang tepat ya? Terus kita coba-cobain ke anak. Nah, kalau menurut dokter nih, biar anak kita kondisinya bagus, cuaca kayak begini, mereka daya tahan tubuhnya juga oke, diapain tuh dok? Nah, jadi untuk bisa menciptakan anak yang sehat ya, nggak gampang sakit, berarti kita perlu dua hal penting nih. Yang pertama dari dalam dirinya sendiri Iya. atau imunnya sendiri kita tingkatkan. Yang kedua dari luar lingkungannya kita jaga supaya dia tidak menularkan. Yang pertama yang dari dalam dulu ya, yang Ya. paling sering yang sebagai orang tua kan kita wajib kan untuk bisa menjaga kesehatan. Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi. Jadi ketika cuaca mulai tidak menentu, lebih selektif lagi memilih makanan. Kalau bisa yang real food ya, banyak seimbang ya, gizi seimbang. Ada karbohidrat, protein, terutama protein hewani ya, ikan, daging, telur, ayam, kemudian ada sayuran dan buah-buahan. Jangan lupa banyak minum air Oke, putih. nah saya lihat ada masalah juga tuh dok. Ada anak yang dia pilih-pilih makannya. Kita udah dari orang tua udah nyiapin kan. Mm-mm. Tapi kadang tuh anak nolak. Aduh nggak suka makan sayuran, nggak suka ini. Mm-mm. Gimana tuh dok kita biar anak mau gitu? Nah, jadi untuk anak, untuk supaya bisa anak mau harus mulai ditawarkan pelan-pelan. Mas jangan jangan langsung semua sayuran lengkap ya. Ada warnanya hijau, merah, oranye. Jangan satu-satu dulu. Yang Oke. lebih dia suka apa? Mesti kan kita tahu ya karakter anak. Mungkin wortel dulu satu, kemudian bayam misalnya atau brokoli yang kiranya lebih gampang untuk dikunyah dan rasanya tidak terlalu pahit. Nanti lama-lama Oke. baru mulai mengenalkan yang lebih lain, baru mencampur atau mix. Jadi sementara satu jenis dulu dan dicampur dengan makanan yang dia udah pasti suka. Jadi supaya dia juga merasa nyaman ketika mencoba makanan atau sayuran baru itu. Oke, itu penyajiannya, Tuh. pilihan sayurannya. Terus yang kedua dok tadi? Dan berikutnya setelah makanan kita juga pastikan tidurnya cukup. Ya, anak di bawah 7 tahun harus tidur setidaknya 10 jam. Ya, 10 jam itu bisa dibagi tidur siang dan tidur malam. Nah, setelah lebih dari 7 tahun biasanya 8 jam sudah cukup. Jadi tidak ngitungnya tetap tidur siang dan tidur malam. Jadi memang tidur siang itu bermanfaat ya, walaupun 1 atau 2 jam saja itu bisa membantu untuk memulihkan imun. Karena di waktu Ya. tidur itu imun kita terbentuk. Nah, terus gini berarti kadang ada orang tua itu nggak ambis banget kan. Mhm. Anak itu diikutin banyak banget les-lesnya tuh dok. Udah Mhm. pulang sekolahnya siang, sore tambahin les renang, terus les pelajaran dan lain sebagainya. Mhm. Kalau akhirnya itu mengurangi jam tidur anak ya. Kalau Mhm. seperti itu. Terus kemudian baiknya gimana tuh dok mengaturnya? Kalau misalkan nggak sempat tidur siang, apakah bisa Nah, akumulasikan di tidur kalau malamnya? misalnya memang tidak bisa tidur siang dan tidak terbiasa tidur siang, berarti tidur malamnya tidak boleh terlalu malam. Ya, jam 9 malam harus sudah mulai tidur. Jangan lebih dari jam 10 kalau bisa. Karena kita tahu aktivitasnya banyak, tidurnya begadang, itu kan semakin menurunkan malah imunnya makin turun dan gampang sakit. Kita kan pengennya olahraga biar anak sehat, malah jadi sakit gara-gara tidurnya kurang. Oke, Gitu. berarti dari makanan, istirahat yang cukup, terus ada Mhm. lagi dok? Dan setelahnya kita juga bisa memberikan tambahan vaksin untuk anak. Nah, kalau Oke. misalnya sering sakit batuk pilek, biasanya normalnya setahun itu cuma boleh batuk pilek tuh 7 kali ya, 7 sampai 8 lah. Tapi kalau tiap bulan batuk, ya berarti 12 kali setahun. Itu Eh, bisa di sebentar, gimana tadi? Setahun, setahun itu anak itu anak iya, anak itu punya mhm, frekuensi, beratnya kalau dia flu, mhm. itu jangan lebih dari 7 kali flu. Iya, Lah, kemarin anak saya sebulan bisa 2 kali, Dok. nah, itu berarti terlalu Hmm, sering tuh. Jadi iya, harus dicek lagi. oke. Banyak nih faktor-faktor yang lain. Gimana tadi ya makannya, istirahatnya. Oh, Tadi kalau misalnya memang perlu bantuan vaksin bisa juga di sini nih. berarti 7 kali ya harusnya setahun itu ya, Iya, kurang lebih jangan ya? lebih Jangan toh. lebih Iya, dari kan itu. kasihan kalau anak sering sakit, dia
sekolahnya jadi terganggu, Terganggu. pelajarannya ketika dia dipaksa belajar pun tidak optimal Iya, ingusnya keluar belajarnya. terus, nggak nyaman Betul, kan, nggak Hat? nyaman Iya, bermain, kualitas hidupnya juga oke. makin turun. Terus kalau vaksin, Mm-mm. vaksin yang tepat gimana nih, Dok? Nah, yang wajib vaksin dasar ya, sesuai Ya, pemerintah tuh dilengkapi. Mulai anak usia 0 bulan kan sampai 2 tahun kan ada vaksin vaksin dasar. Tapi setelah itu ada vaksin tambahan, bisa dikonsultasikan ke dokter anak untuk oke. pilihan-pilihannya yang cocok buat kebutuhan dari masing-masing anak. Gitu. Terus kalau misalkan nanti ayah bunda, teman-teman semuanya pengen vaksin di sini atau konsul dengan dokter anak di sini bisa ya? Bisa langsung aja ke Poli Anak, ada di Amarta dan Gatot Kaca. Nanti sesuai jadwal. Oke. Nah, terus Dok, kalau misalkan nih vaksin ini ibaratnya di usaha kita yang di bagian akhir gitu ya. Mm-mm. Sebelumnya kita harus lakukan dulu yang Ya. tadi disampaikan dokter Vale. Jadi kalau misalnya memang bisa bagus ya tidak perlu sampai vaksin Oke. gitu. Tapi kalau Ya, misalnya sebenarnya vaksin tetap direkomendasikan ya oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. nah terus gini Dok, tadi kan kita ngebahas tentang upaya kita buat mencegah preventifnya. Mm-mm. Nah, terus kalau sudah kejadian nih anak sakit, yang sering terjadi kan kita panik ya di rumah. Sebenarnya kita sudah prepare sih kayak termometer, obat penurun panas, udah ada di rumah. Cuman kan sebagai orang tua itu mereka lihat anaknya lemes gitu, terus dicek demam gitu, bawaannya kan pengen cepet-cepetan ke dokter. Nah kalau kita misalkan waktu yang tepat nih dok, harus kita bawa anak ini untuk ketemu dokter. Itu kondisi yang seperti apa gitu? Yang pertama adalah sebenarnya kalau mau lebih spesifik Ya. tergantung usia anak ya Mas ya. Oke. Misalnya usia Misal. saya demam nih. Demam tuh kalau suhu termometernya lebih dari 37,5. Itu buat anak yang usia Nah, kalau misalnya dia demam di usia kurang dari 6 bulan, kurang dari 6 bulan. lebih baik langsung ke dokter. Oh gitu. Kalau di bawah 6 bulan, Iya kan masih bayi kan, masih masih ABG bayi, aja, itu masih dia bayi. suhu 38, Iya, 37,5. 37,5 37,8 tuh harus segera dibawa ke dokter. Oke. Ayah bunda 6 bulan ke bawah nih, kalau misalkan anak di rumah dicek suhunya 37,5 atau 38 harus dibawa ke dokter. Iya. Terus dok, kalau di atas Kalau itu sudah di atas 6 bulan, 6 bulan? bisa diberi paracetamol dulu. Oke. Ya, nanti dosisnya kan ada nih di masing-masing kotak obatnya dipakai dulu. Tiap 4 jam boleh paracetamol, kompres air hangat, berikan minum lebih sering ya. Jaga kehangatan, jangan pergi-pergi dulu, kurangi aktivitas, tetap tawarkan makan, dirawat dulu lah di rumah sampai 3 hari. Harus nunggu 3 hari. Nah, kalau Ini misalnya masih demam, Oke. atau pakai obat sudah dipakai seharian lebih dari 5 kali nih misalnya, jadi 1 hari full nih, 1 hari diberikan paracetamol tidak turun, itu bisa. Oke. Atau kalau misalnya naik turun, nunggu 3 hari dulu, mungkin dia sebenarnya butuh istirahat aja. Oke, ya. Terus kalau misalkan yang ini dok, yang sudah di atas itu sama ya perlakuannya ya? Kalau misalnya sudah ada kejadian lain ya, misalnya muntah, kejang, anaknya lemes, terus tidak konsen ya, tidak aware gitu ya, anaknya kok diajak ngobrol dia kok sebenarnya nggak lemes respon. banget, langsung dibawa aja ke dokter juga. Jadi kan kita pasti kenal anak kita kok kondisinya nggak seperti biasanya. Biasanya demam pun kan tidak sampai menurunkan aktivitas ya. Kalau sampai menurunkan aktivitas lebih baik ke dokter juga. Oke. Terus kemudian dok, kalau anak ini kan pasti semuanya mengikuti orang tua ya kan? Nah ini saya cek nih dok di DM Instagram kita ada yang nanyain. Kadang anak itu di rumah ya, itu dia habis main tuh, kan gerah. Nah terus kemudian dia masuk, misalkan habis bersih-bersih masuk kamar atau masuk ruangan gitu kan dia request, mah atau bun nyalain ininya dong AC-nya atau kipasnya gerah gitu. Terus ini ada yang nanya nih dok, kira-kira ruang suhu ruang yang sekarang aman nih untuk anak dengan kondisi cuaca yang seperti ini di kisaran berapa? Tapi ini kemarin sempat saya pastikan lagi, dia harus punya alat ukurnya. Jangan-jangan nanti kan salah paham ya, kita bilang suhu ruangan itu yang dilihat suhu yang ada di AC-nya. Gimana nih dok kalau? Ya, ini untuk sekalian untuk edukasi ya ke
sobat RSWN nih. Ketika kita menentukan suhu ruangan, ada alat namanya hygrometer. Hygrometer itu di situ nanti ada mengukur suhu dan kelembapan. Nah, kapan sih kita perlu pakai alat ini? Misal anak kita itu punya alergi, Iya. asma, punya penyakit-penyakit yang gampang sakit batuk pilek, atau masalah kulit misalnya. Tenggorokan sering kering, serak, kemudian suara nafasnya berbunyi. Nah, seperti itu bisa alatnya tidak terlalu mahal ya. Di situ akan tertulis suhu di hygrometernya itu suhu yang ideal itu sebenarnya 24 sampai 26 Suhu ruangan. dan kelembapannya di 40 sampai 60%. Nah, Hmm. untuk bisa menciptakan kondisi yang ideal itu memang ada yang namanya AC kan. Mm-mm. AC itu suhunya bisa kita atur. Nah, suhu AC ini bisa berubah-ubah tergantung kapan kita menyalakan. Misal kita menyalakan suhunya 20 derajat di siang hari dan di malam hari, yang dihasilkan suhu di ruangan bisa berbeda, Mas Reza. Jadi harus dicek dulu Oke. nih di hygrometernya itu. Karena kalau pas mataharinya panas banget nyalain AC Hmm. sama malam hari hujan nyalain AC dengan suhu yang sama kan nanti bisa beda hasil akhirnya. Oh iya iya Kayak benar. gitu. Jadi harus dicek dulu dengan tadi alatnya namanya hygrometer. Dan tadi ya eh, juga penting buat anak-anak yang memang dia punya alergi tertentu. Mm-mm. Dulu kayak waktu kecil saya juga ingat kalau terlalu dingin jadi ada kemerahan gitu kan dok. Terus akhirnya kita minum obat gitu ya. Itu mungkin karena itu ya. Mm-mm. Apa suhu ruangan yang Ya, terlalu jadi karena pada dasarnya tuh kan kita makhluk berdarah panas ya, Mas. Jadi kita makhluk akan berdarah panas. lebih nyaman Iya. kalau suhu sekitar kita itu Berapa sih? tidak beda jauh dengan suhu tubuh kita. Kan suhu Oh. tubuh kita kan 36 sampai 37 lah kurang lebih. Jadi kalau misalnya perbedaannya jauh, misalnya suhu ruangannya 16 sama suhu ruangannya 24, pasti kita lebih nyaman yang 24 karena jaraknya dengan suhu tubuh kita tidak terlalu jauh. Oke. Terus ini ada yang nanya mas Gitu. soal ini dok. eh minum es. Iya. Kan banyak banget tuh orang tua yang ngasih batasan ke anaknya kalau cuaca lagi kayak gini, udah jangan Mm-mm. kebanyakan es, nanti kamu batuk, nanti kamu Iya. pilek gitu. Memang harus seperti itu karena saya pernah dengar waktu itu kita di podcast sebelumnya apa ya, Mm-mm. yang Mm-mm. dokter bilang sebenarnya es nggak Iya. bikin itu ya, nggak mempengaruhi Iya, yang batuknya. kita Gimana tuh dok? ulangi lagi ya. Ya. Jadi es itu sebenarnya bukan menyebabkan sakit. Ya, jadi dia tidak setelah kita minum es tidak pasti kita batuk pilek. Yang membuat itu sakit adalah tadi kuman ketika esnya tidak bersih atau makanan dan minuman yang kita konsumsi kurang higienis. Nah, tapi ketika kita kondisinya lagi mau flu atau kita merasa tidak nyaman, kondisi dingin itu, makanan minuman dingin, Ya. udara dingin itu menyebabkan lendir yang dihasilkan oleh saluran nafas itu lebih banyak. Oh Jadi gitu. dingin itu menyebabkan lendir karena tubuh berusaha menghangatkan dengan lendir itu dan Mm-mm. juga melindungi dari kuman-kuman. Makanya ketika tidak nyaman kurang nyaman ya nafasnya lebih baik menghindari dingin dulu. Karena dia bisa memperlambat memperlambat proses penyembuhan. Selain itu, Hmm. dingin itu juga membuat pembuluh darah itu mengecil. Padahal kita membutuhkan Oke. pembuluh darah yang lebar untuk menghangatkan, untuk menyalurkan sistem imun, untuk membuat lebih nyaman. Kita malah makan minum dingin, pembuluh darahnya kecil, jadinya makin nggak nyaman kita. Jadi sebaiknya dihindari ketika lagi sakit. Oke, Gitu. siap. Nah, terus gini, ayah bunda, teman-teman semuanya, kadang ya dok ya, kan ada dia orang tua yang memang harus kerja dua-duanya. Mm-mm. Terus di rumah nggak bisa setiap saat melihat atau memantau, mengamati anak-anaknya ya kan. Nah, ada tuh kemarin sempat ada diskusi, lah kan iya kita kan sibuk misalkan. Nah, terus Mm-mm. anak-anak gimana? Nah, mungkin daycare ini salah satu solusi ya yang bisa ditawarkan ke orang tua yang memang punya kesibukan yang luar biasa, terus mereka khawatir, terus nanti anak-anakku siapa yang ini yang merawat, yang memantau gitu. Nah, mungkin nah ini teman-teman semuanya, ayah bunda. Mm-mm. Jadi kalau misalkan ya dok ya, si ayah ibunya sibuk gitu, kan harus ada opsi. Kalau misalkan di rumah ada yang menjaga sih nggak apa-apa ya. Tapi Mm-mm. kalau misalkan nggak ada, daycare ada salah satu solusi yang bisa diambil. Nah, Mm-mm. RSWN ada tuh ayah bunda. Jadi di tahun 2016 ini, 2026 ini, jadi kita sudah punya fasilitas daycare. Jadi silahkan kalau misalkan tertarik, pengen menitipkan anaknya di sini, apalagi untuk orang tua yang memang kesibukan dua-duanya nggak bisa menjaga anaknya. Nggak mahal loh dok ternyata. Kemarin tuh saya nanya ke teman,
katanya nih sudah include makan itu di sini 1 juta Itu berapa? 1 sebulan. bulan? Iya Oh, sebulan. sebulan. Sebulan kalau exclude nggak pakai nggak ambil makan mungkin bekal sendiri itu cuman kurang lebih 800-an. Oh ya. Kan dan ini gini serunya kalau deker di sini itu di sebulan itu sekali nanti akan ketemu ada apa ya playdate mungkin ya dengan dokter spesialis anak. Kemarin saya tanya gitu, jadi sebulan sekali itu ada playdate atau ketemu sama dokter spesialis anak. Wah. Jadi kan mantap ya. Nanti kalau misalnya Hah? sekalian screening tumbuh kembang atau kesehatan bisa ya Mas ya berarti ya. Boleh dok ya, makanya nanti pas momen itu mungkin kita bisa agendakan untuk itu. Jadi ayah bunda teman-teman semuanya, ya itu tadi seperti yang sudah disampaikan dokter Vale, ada banyak tips yang bisa dilakukan untuk biar anak tetap kondisinya bagus meskipun cuacanya lagi ngereok kayak gini. Nah, tapi kalau misalkan yang sibuk khawatir nggak ada yang jaga anaknya, boleh tuh daycare jadi opsi, salah satu opsi yang bisa diambil. Tapi harus pilih-pilih kan dok. Nah, makanya RSUN ini karena memang ada di lingkungan rumah sakit, pasti nanti akan ada SDM atau tenaga pegawai yang dikerjakan di sini itu adalah memang yang sudah sesuai dengan kualifikasinya gitu. Nah, terus untuk vaksin tadi menarik tuh dok. Vaksin itu kita bisa ready kapanpun ya, melihat sesuai dengan jadwal praktiknya dokter spesialis anak Iya bisa itu ya? betul, Atau bisa. ada hari tertentu ya? Ya kalau kalau lebih baik sih dipastikan ini ya nanti bisa menghubungi Oke. ini apa customer service-nya dulu. Oh ya, untuk ngecek ininya ya. Iya data Jadi tapi lebih enaknya lagi kalau misalkan datang konsultasi dulu ya, Iya, biar konsul dulu. dilihat kondisi anaknya. Betul. Oke dok, kita sudah hampir selesai nih di episode 1 Kids Doc Talk 2026 bulan Januari. Nah dokter, kalau misalkan nih ada satu kalimat atau ya yang perlu digarisbawahi deh dari sekian tadi yang sudah dokter sampaikan supaya nanti kita bisa menjaga anak-anak kita biar kondisinya bagus itu apa nih dok? Yang tadi dari sekian banyak tadi yang sudah dokter sampaikan, kalau dia diambil intisarinya apa dok? Kayak intisarinya adalah anak itu mulai dari rumah intinya. Jadi Ya, kita harus menjaga kesehatan dan dia meniru kebiasaan orang tua ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya makannya bergizi, cuci oke. tangan, hidup sehat, pasti anak meniru. Jadi sekeluarga sehat dan itu akan melindungi anak secara keseluruhan. Oke teman-teman semuanya, ayah bunda terima kasih sudah ikut bersama kita di Kids Doc Talk episode 1 bersama Dokter Vale. Dan nanti Kids Doc Talk ini rencana kita akan bikin rutin ya dok ya. Nanti kita akan undang dokter spesialis anak yang lain. Jadi kalau misalkan ayah bunda teman-teman semuanya ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikonsultasikan, nanti boleh kirim DM atau menghubungi kontak yang sudah ada di sosial media kita. Nanti kita akan sampaikan. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya. Dan sekali lagi dokter kita ingatkan ke ayah bunda dan teman-teman semuanya, hari Sabtu layanan klinik rawat jalan kita di Amarta, terus kemudian di Gatot Kaca juga itu buka. Jadi kalau misalkan ada masalah kesehatan anaknya, boleh ke sini ya dok ya. Iya. Jadi kalau Senin sampai Jumat mungkin kan sibuk kerja, jadi hari Sabtu ini di weekend kita buka layanan rawat jalannya. Jadi boleh silahkan ayah bunda teman-teman semuanya ke RSUN untuk bertemu dokter spesialis anak kita. Oke, kita pamit ya dok ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Kids Doc Talk episode berikutnya. Sampai jumpa. Makasih ya dokter Vale ya. Terima kasih Mas Reza.